Dan juga tentunya terima kasih kepada teman-teman dari aksi, ada Mas Piu, ada Badai yang terus konsisten memberikan support kepada anggotanya, para komposer, dan juga kepada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para anggotanya. Ya. Jadi teman-teman pasti sudah pernah memberitakan dan meliput, masyarakat juga sudah pernah mengetahui dan tentu ingin tahu apa hasil dari perjuangan atas penggunaan lagu Bilang Saja dalam live konser yang dilakukan 3 kali berturut-turut oleh Agnes Mo selaku penyanyi. Ya. Jadi di awal upaya hukum ini dilakukan memang terjadi dualisme pemikiran dan dualisme pendapat hukum. Ya. Mayoritas komposer, mayoritas aktivis dunia rekaman atau live musik itu berpendapat bahwa yang bertanggung jawab untuk meminta izin penggunaan lagu kepada komposer atas live konser itu adalah IO atau penyelenggara, yang menjadi landasan pemikiran tersebut karena itu adalah kebiasaan yang dilakukan selama ini. Saya ulangi, adalah kebiasaan yang dilakukan selama ini. Saya berpendapat dengan tim di sini, kalau kita melihat ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka yang bertanggung jawab untuk memintakan izin atas penggunaan lagu dalam live konser itu adalah penyanyinya, ya, bukan IO. Pendapat ini tidak populer, ya, sehingga banyak ditentang, banyak disindir, banyak dicemooh, ya. Bahkan teman-teman komposer di aksi pun tidak sedikit yang berbeda pendapat dengan pendapat yang saya utarakan. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebiasaan yang dilakukan itu bukanlah satu aturan, ya, bukan berarti menjadi benar kalau itu adalah suatu kebiasaan. Karena kalau misalnya kita membenarkan kebiasaan itu sebagai suatu hal yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, maka kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang dikhawatirkan juga akan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap itu benar dan menyimpang dari undang-undang. Ya, jadi inilah yang menjadi konteks pertarungan dan perjuangan yang kami lakukan. Apalagi ketika kami mengajukan gugatan itu, yang kita gugat itu adalah penyanyinya, ya, bukan penyelenggaranya. Yang kita laporkan di Bareskrim penyanyinya, bukan penyelenggaranya, ya. Dan dalam argumentasi hukum yang kita sampaikan dalam persidangan, kita katakan bahwa pengguna itu sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta adalah orang yang menggunakan satu karya cipta. Dan kalau merujuk hal seperti itu, maka yang memang harus bertanggung jawab di luar kebiasaan yang berlaku secara undang-undang itu adalah penyanyinya, bukan penyelenggaranya atau IO-nya. Ya, karena penyelenggara atau IO, kalau kita lihat secara terminologis, apa sih IO itu? IO itu adalah sekumpulan orang profesional yang membantu untuk mempersiapkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan. Ya, bisa saja menyelenggarakan kegiatan konser. Ada keuntungan? Ya, jelas mana ada profesi yang melakukan pekerjaan tidak ada keuntungan. Tapi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta tentang izin penggunaan lagu atas sebuah konser, maka yang berkewajiban untuk memintakan izin itu adalah penyanyinya, bukan IO-nya atau penyelenggaranya. Ya, meskipun bisa-bisa saja, ya, untuk membantu penyanyinya atau manajemen penyanyinya dan memudahkan pekerjaan penyanyi dalam memintakan izin itu, dia meminta bantu kepada IO untuk melakukan hal itu, ya, secara subrogasi atau delegasi, apapun namanya. Tolong dong, saya mau bawakan lagu ini ke ciptanya ini, tolong dihubungi, mintakan izin dan sebagainya, atau ke LMK dan sebagainya. Tapi bukan berarti langsung kewajiban itu bergeser dari kewajiban penyanyi sebagai pengguna karya cipta itu dan mempertunjukkan karya cipta tersebut menjadi kewajiban dari IO, ya. Dan itu terbukti, ya, dengan adanya perkara Arief Tias
melawan Agnesmo atas penggunaan lagu Bilang Saja tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan, ya. Yang amar putusannya saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Jadi tergugatnya adalah Agnesmo, ya. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya 500 juta. Konser tanggal 26 Mei 2023 di Edge Club Jakarta 500 juta. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Super Club Bandung 500 juta. Total 1,5 miliar. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Orang bertanya, kenapa denda satu kali pelanggaran 500 juta? Dari mana hitung-hitungannya? Saya sampaikan, karena memang itu diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Atas pelanggaran pasal 9 itu, dendanya adalah 500 juta yang tidak minta izin itu. Orang-orang berkata lagi, itu kan denda untuk jika ada perbuatan pidana. Tapi saya mau sampaikan, tidak ada perhitungan yang pas atas kerugian pencipta itu kalau misalnya kita berlandaskannya itu landasan-landasan dari perhitungan kita sendiri, berlandaskan dari asumsi kita sendiri. Maka saya tetap bersikukuh untuk merefer apa yang disampaikan oleh undang-undang. Denda 500 juta itu adalah yang paling tepat, karena itu pasti sudah melalui proses persidangan di DPR oleh pembentuk undang-undang tersebut dan beranggapan setiap kali pelanggaran itu layaklah si pelanggar itu diberikan denda 500 juta kepada pencipta. Dan itu sudah terbukti apa yang kami sampaikan dalam gugatan kami, apa yang kami ajukan dalam persidangan itu diterima oleh hakim. Ya. Jadi ini membuat sebenarnya sudah tidak perlu ada perdebatan lagi tentang siapa yang harus meminta izin, karena dari putusan ini jelas yang meminta izin itu adalah penyanyi yang menggunakan lagu dari pencipta, bukan IO. Dan itu sejalan pula dengan pertimbangan hakim di dalam halaman 69 dari 74 halaman yang saya kutip, menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di atas, arti dari pelaku pertunjukan yang dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang menggunakan karya cipta. Ya. Jadi jelas IO tidak akan menggunakan karya cipta. IO hanya orang yang membantu mempersiapkan seorang penyanyi mempertunjukkan karya cipta. Kalaupun misalnya penyelenggara IO atau apapun namanya mengadakan konser untuk mencari keuntungan, tetap dia di luar orang yang menggunakan lagu. Yang menggunakan lagu tetap adalah penyanyinya. Ya, dan itu terlihat dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang tentu mereka bersifat objektivitas. Ya. Jadi ini mengikis semua opini, semua pendapat yang menyatakan yang bertanggung jawab adalah IO. Tidak bertanggung jawab, tapi kalau IO membantu, mempermudah urusan penyanyi dalam meminta izin, dan itu terjadi selama ini, boleh-boleh saja, tapi bukan berarti yang bertanggung jawab untuk meminta izin penggunaan lagu itu adalah IO. Ya, jadi tolong kita luruskan pendapat yang selama ini dianggap benar. Karena pendapat yang dianggap selama ini benar itu landasannya bukan aturan undang-undang, tapi opini dan kebiasaan yang berlaku di dunia industri musik. Betul ya Mas Didi ya? Kebiasaan. Ya, dan